Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat, para saudara-saudaraku, baik dalam negeri maupun luar negeri ya, yang pasti saya selalu menyapa kalian, bahkan selalu mendoakan kalian yang terbaik. Yang pasti doa saya, langsung saya bermunajat, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan doa, mudah-mudahan teriring dengan doa, saya selalu dijabah sama Allah. Kenapa? Doa saya selalu yang terbaik buat kalian, baik yang kalian masih beraktivitas maupun kalian masih dalam perjalanan, maupun dalam usaha, maupun dalam urusan kegiatan-kegiatan aktivitas yang kalian lakukan selama ini. Mudah-mudahan pada hari ini, sore ini, tiada suatu halangan, tiada suatu hambatan, kalian selalu diberikan yang namanya rezeki yang melimpah, kesehatan secara jasmani dan rohani Allah berikan. Jadi begini sahabat ya, sebelum ke tema, artinya kita berlanjut ke dalam cerita yang kita mau sampaikan. Jadi saya sama Raymondo, jadi sama Bang Reno, ya, sama Bang Reno. Jadi Bang Reno ini nemuin saya. Memang saya tadi udah hampir 3 jam lah, makanya baru sempat live streaming sore ini. Nggak tahu kalau dia lewat telepon sama saya, ngajaklah ke tempat ke Bang Re, dengan tujuan ngajak saya ke tempat Bang Re itu bahwasanya katanya dia telah menemukan Raymondo. Entah itu bayang-bayang, entah itu yang namanya si penglihatan Bang Reno ketika melihat di suatu tempat itu benar-benar muka Raymondo, apa bukan kan? Tapi di sini tergesa-gesalah Bang Reno nemuin saya untuk memastikan bahwasanya apakah Raymondo selama ini tidak berkhianat cik, katanya. Dalam urusan apa, kata saya. Yang saya tahu, kata si Raymondo ini menjelaskan sama saya, Raymondo ini selalu didampingi perempuan sekarang ini, seperti cewek-cewek cantik ya. Dilihatlah sama Bang Reno, dikirimkan foto itu. Kalau saya lihat, kalau dari pakaian kumisnya benar, mukanya muka Raymondo. Tapi di sini saya bertanya sahabat ya, bertanya-tanya. Raymondo ini kan sudah banyak belajar, arti kata dia berserah diri ketika menemui Bang Re Lampung, bahwasanya setelah bahasanya dia telah meninggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan tidak bagus, tidak baik. Wah, sujud waktu itu. Saya juga menyaksikan, minta tolong apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan. Kalau memang ini Bang Re, saya minta tolong. Saya ini benar-benar mau tobat, katanya. Gaya dia pakai sarung sahabat ya, Raymondo ini pakai sarung. Tapi berhubung hati yang sangat mulia yang dimiliki Bang Re Lampung, alhamdulillah Bang Re Lampung terbuka, bahkan mengarahkan, menerima dengan ucapan yang disampaikan Raymondo, benar-benar mau tobat, katanya. Jadi Bang Reno ini menyampaikan sama Ci Raden seperti itu.
Cik, apakah benar katanya si Raimondo itu masih ada di tempat Bang Ri? Saya jawab, kalau saya terakhir ketemu, kata saya, di suatu pondok tempat Padepokan Banggai Lampung itu terakhir kali udah berapa bulan ya, udah lama ya, mungkin ada 2-3 bulanan lebih. Bahwasanya si Raimondo ini sudah tidak ada lagi yang namanya di tempat Padepokan Banggai Lampung. Makanya Bang Raimondo mau menemui saya, memastikan dia melihat lagi didampingi LC apa cewek-cewek lah begitu ya, cantik-cantik ya. Iya, dan Nah, berarti Raimondo ini, siapa Raimondo ini, atas informasi yang dikirimkan ke HP saya, melihat kejadian itu, maksudnya bertanya, apakah Raimondo ini tobat? Apakah dia kumat lagi? Apakah dia sebatas mengelabui Banggai Lampung? Waduh, saya belum bisa jawab kalau masalah ke sana ya. Ya pasti nemuinlah saya sini sore-sore. Saya tadi ketika dia telepon dia, barulah saya ada live streaming pada kesempatan ini. Nah, jadi dengan cerita yang saya sampaikan tadi, kejadian yang bahasanya boleh dikatakan tidak etis ya. Tidak etisnya begini. Ketika saya lihat nih sahabat ya, fotonya Raimondo, itu benar. Tapi Bang Reno cerita, Cik, ada yang saya buat pertanyaan. Itu ada rambut gondrong katanya kan, rambut panjang, pakai kacamata. Saya tidak kenal. Ya apalagi saya. Itu siapa? Sama Raimondo katanya. Nah, disinilah kecurigaan. Ketika mau masuk Bang Reno ini menyampaikan nama saya, begini saja Bang Reno, kita live streaming dulu menjelaskan, kata saya, dengan adanya cerita yang selama ini membuat bertanya-tanya. Bang Ri juga kemarin didatangi Supeng, bahwasanya Supeng juga mencari Raimondo dengan tujuan Supeng itu meminta uang ketika masih zaman mungkin mereka ini masih bersatu, bahasanya zaman mereka masih bergabung. Supeng gini pinjam duit lah 300 juta, pinjam uang 300 juta kan edan nggak sahabat? Supeng ngunyuk, bahasanya ngunyuk itu begini, tiba-tiba lah ya datangin Bang Ri. Bang Ri sudah jawab tidak tahu, telepon saya, Cik kamu di mana? Kenapa? Ini ada Supeng, dia mau nanya apa, menanyakan Raimondo, minta jelaskan gimana Raimondo, di mana Raimondo. Saya jawab sudah nggak tahu, makanya saya telepon Cik Raden, berangkatlah saya. Ketika saya temu sama Bang Ri di suatu tempat, di tempat duduk itu, Supeng ini patenteng, kakinya ongkang-ongkang, sok lah gaya-gaya Supeng ya, tahu sendiri ya, belagu, sok-sok hebat. Ya saya jelaskan lah, ketika kejadian waktu saya terakhir saya mendatangi pondok di tempat Bang Ri, tempat biasa Raimondo tinggal, si Raimondo ini tengah malam dia sudah kabur itu kata santri itu sudah larut malam. Yang jadi pertanyaan, dengan asumsi Raimondo ketika menyampaikan kepada Bang Ri bahwa ada suatu ancaman, ada suatu bahasanya seperti mau mendatangi Bang Ri atau Cik Raden, nggak tahu, tapi dia ngilang dari sini. Saya curiga ini, makanya saya ajak nunggu Bang Reno, mau saya ajak ke Padepokan tempat Bang Ri Lampung, artinya memastikan Raimondo. Jadi saya juga harus menjelaskan kepada Bang Ri dengan kejadian yang
menggeming di Nusantara ini, jangan-jangan Raimundo ini pergi dalam suatu tujuan. Iya. Ada trik-trik tertentu. Nah, Kita tidak tahu iya. apa yang akan dia lakukan gitu ya. iya. Ini pun mau tak mau, Bang Rey ketika saya kasih tahu cerita dari Bang Rey seperti ini, apapun bentuknya kata Bang Rey, kalian telusuri dulu, kalian cari informasi dengan seakurat mungkin. Saya kangen katanya sama Raimundo. Saya pengen ketemu sama Raimundo. Sudah lama dia tidak ada. Saya telepon nggak ada, nggak pernah aktif. Aduh. Ada suara. Aduh. Aduh. Nah, Aduh. Kayak Prabu. Prabu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Prabu? Aduh. Hah? Ah. Kenapa Prabu? Hah? Iya. Datang-datang Sakit, ngencot. nggak bisa jalan. Kenapa? Aduh. Aduh. Ya kenapa? Aduh. Kenapa? Cerita Begini, dulu. Ci. Iya, cerita dulu. Cerita. Begini, Ci. Iya. Saya ada ilmu yang sangat hebat Mm-mm. diberi sama guru saya. Ya. Cuma pas saya memasakinya, mematangkan ilmu tersebut, tidak kuat dan kaki saya jadi Yang jelas Prabu kalau bicara itu. bisa. Iya. Maksudnya gimana? Saya belum Iya. coba. Maksudnya kau sambil ngomong ini kesakitan apa? Maksudnya menjelaskan gimana? Coba gimana? Sakit ini Cik Raden. Sakit. Iya. Nah, terus tadi kau menjelaskan bahwasanya ada suatu katanya apa? Menjalankan ritual ilmu apa gimana? Iya Cik Raden. Terus? Menjalankan saya ritual ilmu dari guru saya. Terus? Guru saya langsung pulang dan saya sendiri yang menjalankannya itu. Nah, setelah saya jalani itu Cik Raden, Ya. ini akibatnya sakit kaki saya Cik Raden. Sakit? Iya Cik Raden. Apa yang mana? Aduh. Mana ini? Iya. Hah? Ini? Oh, sakit benar berarti. Aduh. Bener apa bagaimana ini? Benar, sakit. Sakit. Sakit Reno. bener. Bagaimana ini? Nah, terus ya, terus artinya Aduh. maksudnya kau tahu-tahu datang di sini, saya kan lagi nge-lab nih menceritakan bahwa perjalanan saya sama Bang Iya, Reno ini, Cik Bang Raden. Reno datang ke saya, maksudnya saya sudah ceritakan ke sahabat-sahabat ya, bahwasanya dengan tujuan Aduh. Bang Reno ini memberi informasi keberadaan, ketemu, melihat si Raimundo. Tapi datanglah seorang Prabu. Tiba-tiba ngencot datang Prabu. Nah, kencot-kencot di sini. Apa Iya. maksudnya ini? Aduh. Maksudnya ini apa nih Cik sebenarnya Cik? Ya, saya mau tanya dulu. Iya Tanya Cik, dulu, ada Cik, ada Cik. Kau belajar ilmu itu ilmu apa? Aduh. Kalau kata boleh saya tahu. guru saya ilmu itu bisa menghilang Cik. Ilmu guru kau bisa menghilang. Iya, itu ilmu itu diberikan kepada saya Cik. Maksudnya kau mau masakin, mengolah ilmu yang bisa ngilang itu. Betul. Apa? Aduh, supaya saya kuat, hebat Cik. Iya. Tapi Cik ya. ternyata saya salah Cik. Salah. Ini kaki saya. Aduh. Menguasain ilmu. Aduh. Tapi jalannya salah. Aduh. Jalannya salah. Iya, jalannya salah Jalannya buat sakit, menghancurkan Bang Rey Lampung Sakit, dan Cik. berikut yang lain-lain itu kan. Aduh. Apa begitu benar Prabu? Iya. Tidak Cik. Hah? Saya hanya memasuki supaya saya lebih kuat saja Cik. Pengen lebih kuat saja. Iya Cik. Kau salah nggak cari orang tua itu? Emang udah tua bener orang itu apa gimana? Coba cerita Udah dulu. tua, dia udah ratusan tahun Cik itu Cik. Aduh, umurnya Cik. Aduh. Sudah ratusan. Sakit Ya sabar dulu nanti dulu. Aduh, Cik. Terus maksud dan tujuan kau nemuin kami ini apa? Saya Apa mau cerita pamer bahwasanya Tidak. kau masakin ilmu gagal? Saya- Hah? Iya. Apa kau selama ini ngaku-ngaku taubat bahwasanya diam, kau Cik. kena kutuk? Iya, apa gimana? Cerita dulu yang benar. Saya ingin minta obat Cik. Terus minta obat. Iya Cik. Maksudnya minta obat gimana? Minta madu Cik.
Aduh. Madunya Bang Rey ini berkhasiat, benar-benar berkhasiat, Cik. Aduh. Ya benar itu mah. Betul itu, Aduh. betul. Terus kenapa kau nggak mencari gurumu tadi? Siapa di Tidaknya, Cik. terlalu jauh, Dia Cik. meminta Saya mencari madu, guru saya, minta Cik. obat, gampang dulu, Cik. Aduh. Pertanyaan dulu lebih dalam. Apa itu? Aduh. Ya, pada Prabu ini, Boleh boleh. Prabu, kamu setelah mempunyai nanti misalnya ilmu ngilang ilmu apa itu, apa tujuan kamu? Tujuan saya supaya saya lebih kuat, lebih Kuat, terus? gagah. Nah, udah kuat gagah, mau apa itu? Dan ingin Hah? memusnahkan Rey. Maksud kau apa? Ya memusnahkan Rey, Cik. Kau minta tolong sama kami, Iya, Cik. minta obat sama kami. Aduh. Setelah sembuh kau